warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Ikatwati Nur Hartiningrum, Sarjana Pendidikan. Saat ini saya guru di salah satu sekolah dasar Kota Mojokerto, yaitu SDN Wates 6 Kota Mojokerto. Di tahun pelajaran ini saya tetap memegang jabatan sebagai guru kelas 4. Saat ini saya bertugas memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan. Apakah wawasan kebangsaan itu? Jika ditinjau dari katanya, wawasan berarti pandangan, cara pandang. Kebangsaan berasal dari kata bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang besar, yaitu negara. Jadi wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandang kita bersikap dalam bermasyarakat, khususnya di negara Indonesia. Nah, khususnya untuk anak-anakku, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ciri yang khas, ciri khusus yang membedakan dengan bangsa yang lain. Di bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki nilai moral Pancasila. Nah, kalian masih ingat apa sih Pancasila itu? Tentunya kalian pernah mendengar lirik lagu berikut. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Nah, jadi sudah jelas bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, yang merupakan ciri pribadi bangsa kita. Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia, maka kita harus memiliki nilai-nilai moral yang ada pada Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca, yaitu 5. Jadi ada 5 sila yang tentunya anak-anak sudah sering mendengar minimal sekali dalam seminggu, yang kita ucapkan bersama-sama pada saat upacara bendera di hari Senin. Nah, apa saja nilai-nilai moral yang ada pada Pancasila yang wajib kita amalkan sehingga kita menjadi bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa berarti kita harus memiliki nilai ketuhanan, nilai religi. Di sekolah kita ini di SDN Wates 6 sudah difasilitasi. Jadi untuk mengamalkan nilai Pancasila yang pertama, ada program sholat duha berjamaah dan sholat duhur berjamaah. Jadi kalian wajib mengikuti program tersebut supaya dapat mengamalkan nilai ketuhanan. Apakah hanya beribadah saja? Tentu tidak. Kita juga bisa mengamalkan sila yang pertama dengan toleransi umat beragama. Di Indonesia, di negara kita, tidak hanya satu agama anak-anak. Ada 6 agama besar yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Nah, kita harus hidup berdampingan yang rukun. Di sekolah kita juga tidak hanya ada satu agama. Kebetulan memang Islam mayoritas, tetapi juga ada agama Kristen. Nah, apakah hanya pembinaan agama Islam saja di SD kita? Tentu tidak. Ada pembinaan agama Kristen yang dilaksanakan setiap hari Kamis oleh Ibu Maria RT. Jadi kita yang umat Islam juga harus menghargai, memberikan kesempatan bagi teman-teman kita yang beragama selain Islam untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, kita juga harus melaksanakan kerukunan hidup beragama anak-anak. Jadi kalian harus bisa bersikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Tidak memilih-milih teman yang seagama saja, tetapi kita juga harus bisa hidup berdampingan dengan teman yang berlainan agama. Tidak mencemoohnya, tidak mengejeknya, dan tidak mengganggunya saat mereka beribadah. Yang kedua anak-anak, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga wajib mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada sila kedua. Kita bisa menerapkannya dengan saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia, baik di lingkungan keluarga yang paling kecil, di
di lingkungan sekolah, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di lingkungan keluarga, kalian harus bisa menghormati orang yang lebih tua. Tentunya orang tua, kakak, kakek, nenek, paman, dan yang lainnya. Dan terhadap yang lebih muda, tentunya kewajiban kalian adalah menyayanginya. Di sekolah, kalian yang memiliki kakak kelas, tentunya kelas 1 misalnya, kalian wajib untuk menghormati kakak-kakak kelas kalian. Dan untuk yang sekolah di kelas tinggi, kalian juga wajib menyayangi adik-adik kelas kalian. Kemudian sikap yang lain sesuai dengan sila yang kedua adalah menjenguk teman yang sedang sakit, menghibur teman yang sedang sedih. Jadi kita tunjukkan dengan sikap menyayangi dengan sesama. Toleransi, jadi ketika ada teman yang susah, tidak kita ejek, tetapi kita harus menghiburnya, membantunya, menolongnya. Kemudian anak-anak, sila yang ketiga. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sikap apa yang bisa kita tunjukkan? Jadi ada nilai cinta tanah air, nilai patriotisme, nilai kepahlawanan. Nah, cinta tanah air tidak hanya kita tunjukkan dengan menjadi seorang pahlawan yang ikut perang. Tidak anak-anak. Jadi kalau kalian masih di sekolah di SD, di jenjang pendidikan sekolah dasar, kita tetap bisa menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, yaitu dengan mengikuti upacara bendera dengan hikmat, tidak ngobrol sendiri, mengikutinya dengan tertib. Kita juga bisa menunjukkan rasa cinta tanah air dengan belajar giat mencapai cita-cita. Karena dengan mencapai cita-cita kalian, menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin negara, menjadi generasi bangsa Indonesia yang bisa membanggakan bangsa Indonesia, membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Jadi semangat belajar, itu berarti kalian sudah mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila sila ketiga. Selain itu rela berkorban. Nah, jadi rela berkorban itu kita tuh dengan mengikuti perlombaan. Di SD kita banyak dibina, ada perlombaan akademik, ada non-akademik. Perlombaan akademik misalnya mengikuti Olimpiade MIPA. Nah, nanti akan ada pembinaan sendiri. Non-akademik misalnya di bidang keolahragaan, biasanya dibimbing oleh Bu Dewi. Di bidang tari ada pembinanya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Novi tentang ekskul-ekskul yang ada di sekolah kita. Nah, kalau kalian memiliki bakat dan minat, jangan takut anak-anak. Ikuti, bimbing terus minat bakat kalian, karena itu dapat juga mengharumkan nama bangsa ketika mencapai prestasinya. Yang keempat, anak-anak, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, berbicara dengan permusyawaratan. Jadi bangsa Indonesia memiliki ciri yang khas. Kita sebagai bangsa Indonesia senang bermusyawarah. Jadi berkumpul-kumpul. Kalau kita memiliki masalah, hendaknya diselesaikan dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi tidak semaunya sendiri. Contohnya di kelas, ketika pemilihan ketua kelas, tidak hanya menunjuk si A, si B, si C, karena itu bukan ciri bangsa Indonesia, bukan ciri kita, bukan pribadi kita. Kita hendaknya bermusyawarah. Kita memilih calon yang terbaik yang diinginkan oleh banyak teman kita. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita. Di Indonesia juga ada yang lebih besar lagi, yaitu pemilihan presiden. Itu yang membedakan kita dengan negara lain. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita bisa mengamalkan nilai-nilai gotong royong, nilai kerja keras, ya, dan nilai keadilan sosial, keadilan dalam hidup. Kita bisa gotong royong. Nah, contohnya kerja bakti di lingkungan sekolah. Laksanakan, ikuti dengan baik. Kita bekerja sama gotong royong, membersihkan kelas, membersihkan sekolah, tiket. Nah, itu juga merupakan contoh pengamalan sila kelima. Keadilan sosial artinya pemerataan, menggunakan seragam sekolah,
tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, dan menerapkan hidup hemat. Nah, kalian tentunya pernah memperoleh soal ya, jadi apa sih yang bisa diwujudkan untuk nilai sila kelima? Nah, contohnya adalah dengan gemar menabung. Sudahkah kalian gemar menabung? Di SD kita tentunya sudah menerapkan itu. Siswa yang sudah menempati kelas 3 tahun ini sudah melakukannya sejak kelas 1. Jadi ada tabungan yang kita tampung, jadi tabungan sekolah melalui bank kota yaitu BPR. Nah, untuk yang kelas 1 baru nanti mungkin ketika sudah normal masuk efektif kembali bisa melakukan program itu. Nah, kalian yang di rumah jangan menunggu-nunggu hanya punya rekening di bank. Kalian bisa melakukan tabungan itu dengan celengan. Di zaman Bu Ikat kecil dulu memiliki celengan bentuk ayam. Nah, ketika ini menginginkan sesuatu untuk dibeli, kita bisa membelinya dengan cara menabung, menyisihkan uang jajan kalian setiap hari, tidak perlu banyak. Misal kalian mendapatkan uang 2.000, kalian bisa menyisihkannya 500 untuk ditabung setiap harinya. Setelah terkumpul, kalian bisa membelikan barang yang kalian inginkan. Dan yang terakhir untuk sila kelima tetap sama, yaitu bekerja keras. Nah, kalian tidak perlu bekerja, kalian bisa melakukan lagi-lagi dengan cara giat belajar. Karena dengan giat belajar, kalian sudah menunjukkan sebagai generasi muda yang semangat untuk memajukan bangsa Indonesia tercinta kita ini. Nah, anak-anak, itulah sedikit ulasan tentang wawasan kebangsaan yang harus kalian miliki, kalian laksanakan. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi generasi bangsa yang berkarakter mulia, cerdas, beriman dan bertakwa, serta dapat mewujudkan tujuan nasional bangsa. Sampai jumpa anak-anak. Kurang lebihnya Bu Ikat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa.